Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan Bapak Ibu sekalian, nama saya Rediawan Miharja. Saya salah satu tim editor Value Journal of Management and Business. Saya akan mencoba menyampaikan tutorial video Open Journal System Value Journal of Management and Business. Video ini terdiri dari dua segmen. Yang pertama yaitu untuk author, yaitu bagaimana cara melakukan registrasi, submit, dan revisi. Yang kedua untuk tim editor, yaitu bagaimana proses editorial, kemudian proses review, dan sampai kepada schedule for publication. Mari kita simak video berikut ini. Mohon izin, Bapak Ibu sekalian, saat ini saya akan menyampaikan tutorial video registrasi dan submit artikel pada Value Journal of Management and Business. Baik, langsung saja buka web browser yang biasa Bapak Ibu gunakan. Ketik di sini, Bapak Ibu sekalian, https://journal.unsika.ac.id /index.php/value. Baik, langsung saja kita enter. Nah, di sini merupakan laman utama Value Journal of Management and Business. Jadi, silahkan explore Bapak Ibu sekalian. Namun saat ini kita akan melakukan registrasi bagi yang belum punya akun di Value Journal of Management and Business. Baik, di pojok kanan sini tertera ada login dan register. Jika login berarti sudah mempunyai akun, dan saat ini kita belum mempunyai akun, maka kita klik di register seperti ini. Ya, ini merupakan tampilan register Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, isikan profil Anda pada halaman profil sampai selesai. Yang tanda bintang seperti ini wajib diisi, dan bagi yang tidak ada tanda bintang, ini tidak wajib diisi. Baik, langsung saja kita contohkan. Seperti ini. Ya, diisi dengan sesuai dengan afiliasi Bapak Ibu. Ini username yang nantinya akan dipakai. Ini harus selalu diingat Bapak Ibu sekalian. Tuliskan passwordnya. Diulang passwordnya. Dan kemudian silahkan klik sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang ada di sini. Yes, I agree to have my data collect and stored according to the privacy. Dan tinggal diklik di sini privacy statement-nya. Seperti ini, tinggal dibaca, kemudian disetujui. Dan kemudian ini juga bisa disetujui jika ingin ada berita atau announcement dari Journal Value, Journal of Management and Business. Nah, ini tidak perlu diklik Bapak Ibu sekalian, tapi jika ingin menjadi reviewer, maka silahkan diklik. Oke, lanjut saja. Klik di I'm not robot. Nah, silahkan menyesuaikan. Dan klik register. Oke.
maka akan muncul tampilan seperti ini. Setelah tampilannya seperti ini menandakan bahwa registrasi telah selesai. Maka selanjutnya adalah tahap submit. Klik pada Make a New Submission. Maka akan muncul seperti ini. Pilih bahasa Indonesia dan kemudian klik komponen-komponen ini sesuai dengan submission requirements-nya. Silahkan Bapak Ibu baca apakah sudah memenuhi persyaratan-persyaratan ini. Jika sudah, klik di sini. Klik di sini. Ini juga sudah dan ini juga sudah. Jika Bapak Ibu belum mengunduh atau mengikuti template yang telah disediakan, bisa klik di sini, View Site, New Tab. Kemudian kita kembali lagi ke laman utama Value Journal of Management and Business. Di sini ada pedoman, kemudian di sini ada tutorial video, dan di sini ada template. Silahkan klik di sini, Bapak Ibu sekalian. Nah, silahkan download dan sesuaikan artikel Bapak Ibu sekalian sesuai dengan template yang ada di sini. Kita download. Jika sudah di-download, klik di sini, Bapak Ibu sekalian. Klik kembali, ini bisa ditutup atau jika ingin membaca pedoman teknis dan melihat tutorial video lagi, tinggal diklik di sini. Kita close terlebih dahulu. Kita sudah mengunduh dan klik di sini, kemudian sampaikan kepada editor. Isi pada comment for editor akan dicontohkan seperti berikut ini. Oke, seperti ini. Dan kemudian selanjutnya silahkan klik contreng atau checklist ini. Ini merupakan kontak atau corresponding kontak. Kemudian klik juga di sini menyetujui mengenai copyright statement. Kemudian klik juga di sini menyetujui privacy statement. Dan selanjutnya save and continue. Ya, akan muncul seperti ini. Tampilannya seperti ini. Setelah Bapak Ibu mendownload template dan artikel Bapak Ibu sudah menyesuaikan dengan template tersebut, silakan upload di sini dengan cara klik di sini dan kemudian upload. Bapak Ibu sudah menyimpan artikelnya sesuai dengan tempat yang sudah ditentukan. Ini contohnya artikel Bapak Ibu yang sudah disesuaikan dengan template. Silahkan upload seperti ini. Oke, ini contohnya. Ini nama atau username yang menguploadnya. Kemudian klik continue. Dan pastikan artikel Bapak Ibu sudah sesuai. Continue. Selanjutnya complete. Di sini sudah selesai. Nah, ini adalah artikel yang Bapak Ibu submit dan kemudian
tahap berikutnya adalah enter metadata, klik di save and continue. Nah, di sini adalah pengisian sesuai dengan artikel Bapak Ibu yang akan disubmit. Baik, Bapak Ibu sekalian, silahkan diisi. Di sini ada tanda bintang, berarti ini wajib diisi. Di sini ada tanda bintang juga, berarti wajib diisi. Kita contohkan saja. Ini diisi sesuai dengan judul Bapak Ibu sekalian. Silahkan, ini adalah contoh judul. Tuh, disesuaikan dengan judul Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita contohkan abstrak seperti ini. Silahkan bisa di copy paste kalau misalkan sudah menyesuaikan dengan template. Seperti ini. Silahkan klik di sembarang tempat. Kemudian ini adalah list of contributor. Jadi jika Bapak Ibu sekalian mempunyai co-author atau mempunyai penulis kedua, silahkan Bapak Ibu klik di sini, add contributor. Ya, seperti ini. Silahkan Bapak Ibu isi. Saya akan contohkan. Kembali lagi yang tanda bintang wajib diisi. Seperti ini. Seperti ini. Dan kontaknya juga diisi. Disesuaikan dengan kontak yang sebetulnya. Dan kemudian diisi juga ini. Seperti itu. Dan di sini afiliasinya silahkan diisi. Ini sebagai contoh. Dan kemudian jika ada bio statement silahkan diisi di sini, namun jika tidak ada juga tidak apa-apa. Dan ini dikarenakan penulis kedua jadi bukan principal kontak, tapi jika berkenan untuk menjadi principal kontak mengganti author pertama, silahkan klik di sini. Dan kemudian klik save. Akan muncul seperti ini. Bapak Ibu bisa mengeditnya di sini. Tinggal klik edit. Ini juga bisa diedit, bisa di-delete dan atau bisa menambahkan lagi author yang ketiga. Oke, tinggal klik save and continue. Maka akan muncul seperti ini. Jadi ini menandakan bahwa Bapak Ibu harus konfirmasi untuk finalisasi submit artikel. Klik di sini. Ada pertanyaan dan silahkan klik jika yakin dan klik di sini. Ini menandakan bahwa submit artikel Bapak Ibu sudah selesai. Jadi Bapak Ibu tinggal menunggu balasan dari editor jurnal Value Journal of Management and Business. Baik Bapak Ibu, setelah menunggu silahkan cek secara berkala di email dan di laman OJS Bapak Ibu sekalian. Jika ada balasan, maka itu akan otomatis masuk ke email. Dan jika Bapak Ibu berkenan, silahkan cek berkala di laman OJS seperti ini. Silahkan klik kembali, ketik kembali jurnal.unsika.ac.id.
Dan kemudian dikarenakan sudah register, silahkan login. Saya contohkan seperti ini, klik username Bapak Ibu yang sebelumnya, kemudian tuliskan passwordnya, login seperti ini, dan ini merupakan laman dashboardnya. Silahkan dicek, ini submission yang sudah Bapak Ibu lakukan, ini ada contoh judul yang sudah Bapak Ibu apply, sudah Bapak Ibu submit, dan di sini ada tanda seperti chat, dan kita klik di sini. Kemudian view submission, dan kita cek di sini. Di sini belum ada balasan. Klik kembali pada submission. Jika ada pemberitahuan, ada tes di sini dan ada balasan. Mari kita lihat caranya seperti apa. Bapak Ibu klik kembali di sini dan kemudian view submission. Dan kemudian kita scroll lagi ke bawah, ternyata sudah ada balasan dari pihak editor. Kita klik di sini. Apa balasannya? Ini adalah balasannya. Ini pesan yang kita sampaikan dan ini adalah balasannya. Terima kasih sudah melakukan sampai artikel pada jurnal Valley Journal of Management and Business. Mohon untuk menyesuaikan artikel dikenakan hasil Turnitin melebihi ketentuan yang berlaku. Silahkan sesuaikan dengan lampiran file berikut ini. Oke, silahkan Bapak Ibu download file yang sudah dilampirkan oleh editor. Seperti ini. Nah, silahkan download. Nah, seperti ini. Ya, seperti ini. Contoh. Dan kemudian Bapak Ibu silahkan merevisinya menyesuaikan dengan arahan editor. Kemudian, jika sudah, login kembali dan kemudian klik lagi. Seperti ini. Jadi sudah direvisi menyesuaikan dengan arahan editor. Kemudian Bapak Ibu klik di sini add message dan scroll ke bawah. Kemudian Bapak Ibu silahkan ketik komen revisinya. Saya contohkan seperti ini, Bapak Ibu silahkan nanti komennya atau message-nya disesuaikan dengan karakteristik Bapak Ibu sekalian. Kemudian upload file yang sudah direvisi di sini. Upload file. Seperti biasa, seperti ini. Klik artikel teks. Dan disilahkan upload file di sini. Klik. Dan pilih artikel yang akan atau yang sudah direvisi. Seperti ini. Ini dicontohkan sebagai artikel yang sudah revisi Turnitin. Seperti itu. Kemudian di sini pastikan nama filenya dan continue. And continue. Pastikan dan kemudian complete atau selesai. Nah, jika sudah seperti ini berarti sudah terlampir dan ini kata-katanya silahkan cek kembali. Kemudian klik OK. Nah, ini kita tunggu. Nah, ini kita cek. Ini menandakan bahwa pesan Bapak Ibu atau hasil revisi Ibu atau Bapak Ibu sekalian sudah sampai kepada editor. Di sini ada jamnya, ada tanggalnya, dan kemudian Bapak Ibu sekalian tinggal menunggu arahan editor selanjutnya. Itu adalah bagaimana Bapak Ibu melakukan revisi atau review. Jadi, submit Bapak Ibu sekalian tinggal menunggu sampai kepada berita publikasi atau schedule untuk dipublikasikan di Value Journal of Management and Business.
Baik, Bapak Ibu sekalian, mohon izin kali ini saya akan menyampaikan tutorial video untuk keseluruhan editor Value Journal of Management and Business. Setelah sebelumnya video tutorial author submit artikel, maka selanjutnya yaitu proses editorial. Silahkan dibuka web browser yang biasa Bapak Ibu pakai. Ini contohnya, saya menggunakan Google Chrome. Dan silahkan ketik laman atau alamat web jurnal value. Nah, di sini journal.unsika.ac.id/index.php/value di enter Bapak Ibu sekalian. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, pertama kali ini editor in chief melakukan assign, yakni menugaskan kepada salah satu editor sebagai jurnal editor yang nantinya akan mengawal salah satu artikel dari submit hingga schedule publish. Nah, kemudian klik di pojok kanan ini, Bapak Ibu sekalian, klik login. Kemudian saya akan mencontohkan login sebagai editor in chief. Nah, ini sebagai contoh saja. Nah, ini adalah tampilan dashboard editor in chief. Oke, kemudian selanjutnya kita lihat di unassign. Nah, kita klik di sini, Bapak Ibu. Diklik di sini di sebelah kanan, kemudian klik view exhibition. Nah, ternyata sudah ada artikel yang sudah masuk di sini, Bapak Ibu, dari Miharja et al. Atau username Redu Yahoo. Nah, ini adalah artikelnya. Silahkan di-download, disimpan di tempat yang Bapak Ibu inginkan sebagai editor in chief. Saya akan coba contohkan. Oke, di sini saya akan coba contohkan. Oke, kemudian silahkan Bapak Ibu baca artikelnya, dan kemudian editor in chief sudah membaca. Nah, sekarang tugasnya adalah meng-assign atau mengundang atau menugaskan kepada salah satu editor ya. Klik di sini di assign, kemudian pilih jurnal editor karena kita akan menugaskan jurnal editor. Jadi ini contoh jurnal editor. Jadi silahkan pilih siapa saja, namun kali ini akan mencontohkan di sini. Contoh jurnal editor ya. Nanti terserah siapa saja. Kemudian kita akan mengirimkan pesan di sini. Nah, silakan ketik Bapak Ibu sekalian. Dan sebagai editor in chief, mohon untuk bisa menjadi jurnal editor pada naskah Ready Yahoo DKK dan kawan-kawan. Terima kasih. Nah, ini contohnya. Klik di sini. Oke, maka tampilannya akan seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Di sini ada command for editor dari autornya, dan kemudian di sini ada dari editor in chief ya, contoh editor in chief. Nah, kemudian tugas selanjutnya adalah tugas jurnal editor. Jadi kita coba login dulu. Kita ganti account. Oke, seperti ini. Nah, ini ya, sudah disediakan. Nanti login sebagai jurnal editor. Bapak Ibu sekalian, menyesuaikan. Oke, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini ada menu. Nah, di sini ada chat ya. Tadi ada pesan yang harus kita baca. Silahkan klik di sini seperti biasa. Kemudian view submission. Oke, mohon ditunggu. Maka tampilannya akan seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Di sini ada artikelnya,
ini login sebagai jurnal editor ya, bukan lagi sebagai editor in chief. Nah, silahkan download kembali. Nah, ini kemudian dibaca sebagai jurnal editor ya. Kita download di sini. Oh, ini artikelnya. Oke. Nah, setelah dibaca, silahkan di sini ada diskusi. Nah, dibaca di sini ada permintaan sebagai jurnal editor dari editor in chief. Kemudian kita bisa balas, klik message, dan kemudian akan muncul seperti ini Bapak Ibu sekalian. Baik, kita akan balas ya. Nah, seperti ini contohnya ya. Ini contoh saja, silakan klik OK. Oke, setelah dibalas kepada editor in chief, maka jurnal editor mengecek artikel semua ini, dan kemudian apabila sudah oke, silahkan Bapak Ibu lanjut kepada send to review. Jadi di sini ada 4 proses, ada submission, review, copy editing, dan production. Namun apabila ada yang janggal, Bapak Ibu sekalian, nanti Bapak Ibu tinggal balas di sini. Ya, kita akan coba contohkan setelah dibaca. Nah, kita balas di sini. Katakan Bapak Ibu sekalian di jurnal editor mengecek Turnitin ya, dan ada yang harus diperbaiki atau plagiarismenya melebihi ambang batas, dan kemudian ataupun fokus and scope-nya kurang tidak masuk kepada value Journal of Management and Business. Silahkan komen apapun bisa di sini, di klik add message. Saya akan coba contohkan seperti ini. Nah, atau kita akan membalas seperti ini untuk memberi pemberitahuan. Oke, seperti ini. Kita klik OK. Oke, setelah klik OK, maka akan muncul seperti ini. Jadi sudah dibalas. Nah, ini last reply-nya jurnal editor sudah membalas kepada editor in chief dan RAG Yahoo. Dan setelah dibaca, kemudian diperhatikan dan kemudian dicek Turnitin atau plagiarisme atau ada revisi begitu, Bapak Ibu nanti tinggal cek. Nah, apabila sudah oke, Bapak Ibu sebagai jurnal editor bisa klik ke send to review. Oke, mari kita contohkan ya. Karena ini sudah sesuai artikelnya, tinggal klik ke send to review. Oke, ini artikelnya yang sudah bagus, Bapak Ibu sekalian. Send to review artikelnya. Oke, tinggal klik di send to review. Tampilannya akan seperti ini. Mohon ditunggu. Oke, tampilannya seperti ini setelah send to review. Maka selanjutnya adalah Bapak Ibu sebagai jurnal editor itu menugaskan reviewer. Nah, kita terlebih dahulu baca seperti ini. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, tinggal cek. Ini sudah pada tahap yang kedua setelah submission. Dan kemudian Bapak Ibu add reviewer di sini. Ya, klik di add reviewer. Oke. Nah, silahkan pilih. Di sini ada daftar reviewer yang ingin menjadi reviewer. Dan silahkan klik di sini ada contoh ya. Nah, contoh reviewer, klik di sini. Ini sebagai jurnal editor, mengklik atau memilih reviewer. Oke, tinggal scroll ke bawah. Kemudian di sini select reviewer ya. Sudah yakin? Oke, silahkan tanggalnya ditentukan. Important dates-nya disesuaikan.
Contoh saja seperti ini. Ini sebagai contoh begitu. Oke. Ini tinggal dipilih mau double blind, blind, atau open. Kita contohkan saja blind ya. Dan kemudian klik di sini form review-nya. Oke. Klik add a reviewer. Oke. Oke, maka akan muncul seperti ini. Nah, tugas selanjutnya adalah reviewer. Jadi, saya akan coba contohkan. Saya akan logout dulu. Ya, Bapak Ibu sekalian. Maaf. Oke, logout. Oke, maka kembali lagi seperti ini. Ya, Bapak Ibu sekalian, maka akan seperti ini ketika sudah logout sebagai jurnal editor. Oke, kali ini Bapak Ibu sekalian saya akan mencontohkan sebagai reviewer. Oke, kita akan karena ini sudah tampilan login, saya akan coba mencontohkan ulang. Itu seperti ini. Ini video tutorial untuk reviewer. Jadi silahkan klik di sini seperti biasa journal.unsika.ac.id/index.php/value. Tinggal enter di sini. Kemudian klik di sini Bapak Ibu sekalian. Jika Bapak Ibu sebagai reviewer, ini adalah tampilan utamanya, silahkan explore. Kemudian klik di sini Bapak Ibu sekalian login. Ya, seperti ini. Kemudian saya akan mencoba mencontohkan akun contoh dari reviewer. Oke, ini ada reviewer contoh. Nanti Bapak Ibu menyesuaikan dengan akun Bapak Ibu sekalian sebagai reviewer. Oke, seperti ini. Silahkan ketik passwordnya, kemudian login. Ya, maka tampilan akan seperti ini. Karena sebelumnya jurnal editor sudah menugaskan atau mengassign kepada Bapak Ibu sebagai reviewer satu buah naskah, satu buah artikel, maka akan muncul seperti ini di dashboard Bapak Ibu reviewer. Nah, tugas selanjutnya adalah mereview ya dengan cara seperti ini. Klik di review assignment. Ya, tampilannya seperti ini. Silahkan Bapak Ibu sekalian dibaca. Oh, ini ada judulnya, ini contoh judul ya. Kemudian ada abstraknya, kemudian di sini tipenya blind, dan di sini artikel atau naskahnya. Silahkan Bapak Ibu download di sini. Klik di sini. Oke, diklik, silahkan simpan di komputer Bapak Ibu sekalian. Oke, setelah klik akan muncul, silahkan simpan artikelnya setelah klik tadi. Dicontoh ya. Nah, setelah dibaca artikel yang ini atau naskah yang ini oleh reviewer, oleh Bapak Ibu sekalian, silahkan jika menyetujuinya, nah di sini ada persetujuan, ada review schedule-nya tanggal berapa, kemudian respon due date-nya tanggal berapa, terus review due date-nya tanggal berapa. Kemudian Bapak Ibu tinggal klik di sini, yes agree. Kemudian ini dibaca privasi statement-nya sebagai reviewer. Dan di scroll kembali, dicek-cek kembali. Kemudian klik save review. Di sini, oke. Nah, kemudian akan muncul seperti ini, Bapak Ibu sekalian reviewer. Nah, di sini ada reviewer guidelines kalau misalkan Bapak Ibu bingung. Nah, silahkan klik di sini ada pedoman. Oke, maka akan muncul seperti ini dan silahkan Bapak Ibu baca. Di sini lumayan lengkap, jadi Bapak Ibu silahkan klik di sini bagaimana caranya, bagaimana cara melakukannya, bagaimana cara mereviewnya, atau ketentuan-ketentuan yang berlaku di sini seperti apa. Begitu.
Setelah dibaca atau bisa di-download, silahkan. Kemudian, kalau misalkan sudah dibaca reviewer guidelines-nya, silahkan klik continue. Oke, di sini klik. Maka akan muncul tampilan seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Tadi kita sudah melewati 2 tahap ya, ada tahap 1 request, kemudian tahap 2 guidelines, dan kemudian di sini sudah ada download and review ya. Silahkan tadi sudah di-download, jika sudah belum di-download silahkan di-download kembali Bapak Ibu sekalian. Di sini diklik, disimpan di komputer atau laptop Bapak Ibu sekalian. Kemudian di sini ada review guidelines-nya juga, silakan diklik kalau misalkan lupa, dan di sini ada form review. Nah, ini silahkan klik Bapak Ibu sekalian. Di sini ini adalah form review-nya. Klik begitu. Dan kemudian Bapak Ibu bisa download. Ini ketentuan-ketentuannya. Nah, silahkan Bapak Ibu nilai. Oke, saya akan coba contohkan untuk mendownloadnya. Oke, form penilaian. Oke, seperti ini. Coba tutup ya. Setelah dibaca, kemudian setelah dinilai, diisi form penilaiannya, kemudian Bapak Ibu isi komennya, judul dan lain-lain sebagainya. Sudah menilai, silahkan Bapak Ibu sekalian untuk mereviewnya melalui form ini yang sudah Bapak Ibu download. Kemudian setelah itu, silahkan Bapak Ibu mengupload file di sini. Atau misalkan Bapak Ibu ingin ada discussion dengan editor atau jurnal editor begitu, jadi tinggal discussion di sini. Nah, di sini dengan jurnal editor, silahkan ini apa namanya, komen naskah begitu contohnya. Oke, atau contoh naskah sudah baik. Ini contoh saja ya, Bapak Ibu sekalian. Oke. Ini Bapak Ibu sekalian sebagai reviewer ya. Nah, silakan upload artikelnya, ataupun jika belum baik ya Bapak Ibu tinggal melampirkan file menyesuaikan, dan komennya juga tinggal menyesuaikan, silahkan revisi dan lain-lain sebagainya, dan kemudian tugas Bapak Ibu melampirkan filenya, silahkan upload di sini Bapak Ibu sekalian. Nah, klik di sini ada upload file. Kita ulang lagi ya. Di sini ada komen naskah. Setelah ada komen naskah, kemudian Bapak Ibu klik di sini nih, text file, terus di sini ada upload file, kemudian akan seperti ini. Oke. Nah, seperti ini Bapak Ibu sekalian. Silakan klik di sini. Nah, silahkan ini ada artikel teksnya ataupun other ya. Nah, karena kita akan mengupload form penilaian, silahkan klik di sini Bapak Ibu sekalian, upload. Kemudian di sini saya akan coba contohkan karena kita sudah menyiapkannya. Nah, ini yang review. Silahkan form penilaian yang sudah diedit, yang sudah diisi oleh Bapak Ibu sekalian, klik di sini. Nah, ini sudah 100%. Tinggal continue. Oke, klik continue. Kemudian kalau misalkan ada komen dan lain sebagainya, continue lagi. Klik continue. Nah, ini akan tampilannya seperti ini Bapak Ibu sekalian jika sudah continue.
Oke, sudah continue dan selesai. Kemudian ini adalah ada klik OK setelah dikirimkan, setelah dipilih, kemudian kirim komennya begitu. Kemudian klik di sini, Bapak Ibu sekalian. Klik OK ya. Oke, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ada komen naskah, tadi sudah ini disampaikan kepada jurnal editor, begitu, karena sudah bagus. Atau Bapak Ibu, jika ingin mengupload file artikelnya karena ada revisi, Bapak Ibu tinggal klik di tadi di education tadi juga bisa atau di sini juga bisa Bapak Ibu sekalian. Silahkan upload di sini. Oke, saya coba contohkan kembali ya. Upload file seperti biasa. Di sini klik upload file. Kemudian di sini editor review. Contohnya sudah direview dan sudah diberikan komen-komen begitu. Biasanya kalau misalkan ada review, kita ditunggu dulu. Oke, ini sedang penguploadan. Jika sudah selesai akan seperti ini Bapak Ibu sekalian. Kemudian klik continue lagi. Nah, seperti ini. Tunggu dulu Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka tampilannya, mohon maaf, maaf tadi menghilang. Jadi ini adalah tampilannya. Jadi Bapak Ibu tinggal klik di sini, continue. Sudah seperti ini, continue. Oke, ini menandakan bahwa filenya sudah berhasil di-add dan kemudian klik complete. Nah, klik complete ini. Oke. Oh, ini sudah tadi ada error. Kita coba hapuskan ya. Kalau misalkan ada error, ini tinggal di-delete per satu-satu. Klik OK. Ya, seperti ini. Kita hanya mengirimkan satu file review saja. Jadi kalau misalkan ada filenya banyak, silahkan upload kembali di sini, Bapak Ibu sekalian. Oke, kita sudah memberikan komen, kita sudah memberikan file reviewnya atau form review begitu. Jadi silahkan Bapak Ibu cek kembali. Dan kemudian jika ingin melihat diskusi tadi seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini tadi apa namanya? Message atau pesan yang kita kirimkan berikut dengan form penilaiannya. Nah, form penilaian bisa diupload di sini ataupun Bapak Ibu sekalian bisa menguploadnya juga di sini di reviewer files ya. Atau saya contohkan seperti ini. Kita upload tadi sudah ada upload artikelnya begitu kita upload form uh, penilaiannya seperti ini kita klik oke. Kita tunggu sebentar. Oke, nah, seperti ini klik continue. Nah, kemudian klik continue lagi dan klik complete. Oke, maka akan seperti ini. Di sini ada artikel reviewnya, di sini ada form penilaiannya seperti ini. Oke, selanjutnya Bapak Ibu sekalian sebagai reviewer tugasnya adalah merekomendasikan karena pada hakikatnya reviewer itu merekomendasikan. Kemudian kita klik di sini. Oke, katakan ini ada save submission. Begitu. Seperti ini. Nah, kemudian klik submit review. Oke, klik. Nah, are you sure? Nah, di sini tinggal klik OK, Bapak Ibu sekalian. Nah, maka akan muncul seperti ini, review submit telah tersubmit ya. Ini menandakan bahwa review yang dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian sebagai reviewer sudah selesai. Jadi Bapak Ibu tinggal menunggunya. Kalau misalkan ada diskusi lagi di sini kita bisa melihat diskusi yang tadi ya, Bapak Ibu sekalian. Baik, untuk reviewer cukup Bapak Ibu sekalian. Jadi kita akan melanjutkan ke jurnal editor kembali begitu. Saya akan coba contohkan, kita logout ya. Terima kasih sebagai reviewer. Selanjutnya adalah
login sebagai tugas sebagai jurnal editor kembali karena tadi sudah dilakukan review oleh reviewer. Oke, saya akan coba mencontohkan kembali ya. Ini sebagai contoh saja, Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini sudah ada tes ya. Sudah ada pesan dari reviewer, ada pemberitahuan begitu dan kemudian di sini sudah masuk ke review ya. Tinggal klik di sini kembali. Nah, klik view submission jurnal editor jika Bapak Ibu sebagai jurnal editor. Oke, di sini sudah ada accept dari atau persetujuan dari reviewer dan sudah disubmit pula file yang sudah direviewnya. Nah, begitu Bapak Ibu sekalian, tinggal jurnal editor mengklik read the review di sini. Oke, ya klik. Kemudian dan ini ada artikel atau form penilaian yang sudah diupload oleh reviewer. Dan rekomendasinya adalah accept submission. Jurnal editor tinggal mendownload di sini, Bapak Ibu sekalian. Ya, di sini silahkan disimpan. Kita sebagai jurnal editor kembali. Ini contohnya ya, artikel review. Klik di sini, kemudian form penilaiannya juga silahkan di-download. Ini hanya sebagai contoh saja. Oke, seperti ini sebagai contoh. Kemudian silahkan baca ya Bapak Ibu sekalian. Apa hasilnya, apakah ada review atau revisi begitu. Jadi tinggal disampaikan kepada autornya. Nah, ketika sudah accept, tidak ada revisi, tinggal klik di sini. Karena rekomendasinya dari reviewer accept, jadi kita tinggal pilih. Kemudian klik di sini sebagai jurnal editor ya. Silahkan dipilih apakah bagus atau tidak. Saya akan contohkan bahwa ini ratingnya sudah bagus. Reviewer tersebut sudah mereview dengan baik begitu. Nah, silahkan menyesuaikan. Kemudian klik confirm. Nah, klik di sini. Oke. Nah, di sini sudah ada karena tadi sudah di read ya, sudah dibaca jadi akan seperti ini Bapak Ibu sekalian. Kemudian jika ada revisi, nah mohon maaf tadi ada kita scroll ke bawah, ternyata ada komen dari reviewernya. Kita bisa baca di sini. Oke, oke. Ini ada tulisan naskah sudah baik, hasil form penilaian terlampir, terima kasih. Oh, ini sudah seperti ini. Maka kita bisa jawab Bapak Ibu sekalian sebagai jurnal editor. Klik add message di sini. Nah, maka akan muncul seperti ini setelah loading. Kita lihat ya. Maka kita bisa balas di sini. Nah, seperti ini. Ini sebagai contoh saja. Klik OK. Namun jika ada revisi, silahkan upload filenya di sini. Nah, ini saya contohkan tidak ada revisi. Namun jika ada revisi, Bapak Ibu sekalian, tinggal add discussion di sini. Kemudian sampaikan kepada autornya. Nah, di sini ya. Nah, jadi jangan diklik yang lain, kita hanya akan komunikasi dengan autor. Nah, saya contohkan bahwa di sini ada revisi. Seperti ini. Ini contoh ya. Silahkan merevisi sesuai dengan
Nah, seperti ini. Oke, silakan upload file yang harus direvisi. Di sini klik upload file. Oke, katakan seperti ini artikelnya. Tadi sudah ada, sudah disiapkan jurnal atau artikel yang direview ya. Ini, oke, klik continue. Lagi continue, klik continue lagi seperti biasa upload file. Kemudian complete. Nah, di sini ya sudah terlampir, sudah ada pesannya juga kepada author dan kemudian klik di sini. Oke, ketika sudah dikirim dan kemudian nanti ada balasan dari author dan sudah merevisinya, silahkan Bapak Ibu klik di sini, kemudian download artikel yang sudah dikirim oleh author yang sudah direvisi. Oke, seperti itu. Kemudian jika tidak ada revisi lagi, tugas selanjutnya jurnal editor adalah accept submission. Nah, accept submission ini kemudian dikirim ya ke copy editing. Saya contohkan seperti ini. Klik di sini accept submission atau menyetujuinya. Oke. Seperti ini tampilannya. Oke, ini wiris ini kemudian diberitahu kepada autornya karena autornya adalah Rediawan Biharja dan kita sebagai jurnal editor di sini. Kemudian di sini kita tinggal pilih file yang akan dikirim ke copy editing tahap selanjutnya. Nah, ini yang akan di-share dengan autornya ya ketika pemberitahuan. Ini file naskahnya akan dikirim email dan kirim ke OJS author. Oke, kemudian next. Tinggal klik next ya di sini. Next, select file for editing. Oke, nah ini adalah file artikel yang akan dikirimkan melalui ke copy editing begitu. Kita set di sini. Oh, ternyata Bapak Ibu tadi belum terupload file revisinya ya yang telah direvisi. Namun kalau misalkan sudah ada file revisinya dan artikelnya sudah baik, begitu diupload oleh jurnal editor di sini. Tinggal klik di sini upload file, file yang telah direvisinya. Ini seperti ini, tinggal upload file Bapak Ibu sekalian. Klik artikel yang sudah direvisi. Begitu. Oke. Klik continue. Oke, klik continue lagi. Ya, seperti ini Bapak Ibu sekalian, tinggal klik complete ya. Maka akan muncul seperti ini. Jadi mohon maaf tadi ada yang terlewat stepnya. Ini adalah tugas jurnal editor mengupload file yang sudah fix ya, yang sudah bisa dikirim ke tahap selanjutnya yaitu copy editing di sini nantinya. Oke, selanjutnya adalah klik accept submission. Klik accept submission. Kemudian kirim email ya ke author di sini dan kemudian klik mana yang akan di-share ya. Contohnya seperti ini, file utama naskah yang sudah disetujui, sudah dicek begitu. Kemudian next, ini file yang akan dikirimkan ke author dan selanjutnya akan next pilih file untuk di tahap copy editing. Klik di sini. Dan kemudian ini sudah ada ya, tinggal klik di sini yang sudah tadi diupload oleh jurnal editor. Kemudian record ya, editorial decision. Klik di sini Bapak Ibu sekalian sebagai jurnal editor. Klik.
Oke, mohon ditunggu. Setelah diklik Bapak Ibu sekalian, maka akan muncul seperti ini. Jadi pindah ya. Sebelumnya kita sudah melakukan tahap submission, kemudian review, dan ini sekarang ada pada tahap copy editing. Nah, seperti ini Bapak Ibu sekalian. Nah, kita bisa scroll, bisa lihat seperti ini. Dan kemudian tugas atau proses selanjutnya jurnal editor adalah mengassign kepada copy editing. Begitu. Jadi kita coba contohkan saja begitu ya. Kita assign kepada copy editing yang nantinya akan proofread begitu, melakukan proofread. Jadi kita lihat di sini, tinggal pilih. Oh, di sini kita pilih terlebih dahulu di sini sebagai copy editor ya. Nah, di sini kita klik contoh copy editor ya, atau Bapak Ibu tinggal pilih mau pilih siapa, mau pilih ini atau pilih ini atau uh, ini, dan kita saat ini akan mencontohkan memilih contoh copy editor ya sebagai copy editor. Oke, silahkan klik pesannya. Mohon saya akan coba contohkan ya. Oke, saya akan coba contohkan seperti ini. Mohon untuk bisa menjadi copy editor pada naskah merja kakak kan. Oke, tinggal klik di sini Bapak Ibu sekalian. Ya, tinggal klik di sini sebagai journal editor karena ini adalah mengassign ya kepada atau menugaskan. Oke, tunggu sebentar, sedang login sini, login sedang berputar, menunggu. Ya, maka tampilannya akan seperti ini. Jadi sudah ada assign di sini copy editornya siapa, di sini contoh copy editor ya. Nanti ini akan berubah begitu kalau misalkan bukan orangnya ini atau yang ditugaskannya ini. Dan kemudian di sini tinggal tugas copy editor ya dalam copy editing. Saya akan coba mencontohkannya. Kita logout terlebih dahulu sebagai copy editing. Oke, kita klik di sini ya. Seperti biasa login. Contoh copy editor ya. Oke, saya coba mencontohkannya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian login sebagai copy editor ya. Nanti akun Bapak Ibu kalau misalkan jadi copy editor ya menggunakan akun Bapak Ibu sekalian, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, kita memiliki assigned ya, my assigned di sini. Tinggal klik Bapak Ibu sekalian, di sini ada posisinya, ada pesan juga. Kita klik di sini, kemudian view submission. Ya, ini adalah artikel yang harus di proofread, di copy editing begitu. Ya, tinggal scroll ke bawah. Oh, ini ada pesan dari jurnal editor untuk kita sebagai copy editor. Nah, kita cek ya. Klik di sini, Bapak Ibu sekalian. Oh, ini ada pesan, mohon untuk bisa menjadi copy editor pada naskah Miharja DKK. Terima kasih. Oke, kita bisa jawab langsung, Bapak Ibu sekalian di sini. Baik, sih. Oke. Ya, klik scroll di sini ke bawah, klik OK. Maka pesan tersebut akan masuk kepada jurnal editor. Oke, seperti ini raster file-nya. Kemudian, Bapak Ibu, download artikelnya. Nah, ini sebagai copy editor ya, atau copy editing. Ya, klik di sini setelah dibaca, kemudian dilakukan proofread, dilakukan tugas sebagai copy editor. Setelah melakukan tugasnya, setelah melakukan proofread begitu,
Bapak Ibu tinggal upload di sini, menyampaikan kepada jurnal editor, sudah dilakukan proofread. Nah, tampilannya seperti ini. Kemudian klik add message ya pada jurnal editor. Oke, artikel naskah ya. Naskah sudah dilakukan copy editing. Terima kasih. Ini ya contohnya. Kemudian upload file yang sudah dilakukan copy editing. Seperti ini, klik di upload file, kemudian klik artikel teks ataupun other, dan kemudian klik upload file. Kemudian tadi kita ada di copy editing ya. Ini sudah diklik, sudah dilakukan copy editing, klik di sini. Kemudian continue. Dan kemudian di sini klik continue juga. Mohon ditunggu, kemudian complete. Klik di sini complete. Oke, maka di sini akan terlihat ada lampiran file. Kemudian setelah seperti ini scroll ke atas terus ke bawah. Kemudian klik OK. Maka tampilannya akan seperti ini. Ada to revise ya. Kalau misalkan ingin melihatnya lagi seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini sudah kita kirimkan pesan-pesannya kepada jurnal editor dan kita sebagai copy editor. Oke, kita tutup. Nah, kemudian tugas selanjutnya adalah jurnal editor. Jadi tugas copy editing sudah proofread, sudah melakukan copy editing sesuai dengan tugasnya. Nah, selanjutnya adalah tugas dari jurnal editor. Baik, saya akan logout. Kemudian di sini saya akan melakukan login sebagai jurnal editor kembali. Seperti ini. Oke, klik login. Seperti ini, Bapak Ibu sekalian sudah login sebagai jurnal editor kembali dan ini posisinya sudah ada di copy editing. Kemudian klik kembali di sini Bapak Ibu sekalian. Kemudian view submission, klik view submission sebagai jurnal editor ya di sini ya loginnya. Oh, ternyata sudah ada balasan dari copy editor ya. Last reply-nya dari copy editor. Kita bisa cek di sini, kita bisa lihat. Sini, oh ternyata udah ada. Kemudian kita bisa download ya filenya yang sudah dilakukan copy editing. Nah, tinggal simpan begitu di filenya jurnal editor. Ini itu contohnya. Oke, kemudian selanjutnya klik di sini. Kita bisa balas ya, Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih. Oke. Klik OK. Dan ini tampilannya sudah dikirim. Last reply-nya oleh jurnal editor. Kemudian setelah dicek artikelnya yang sudah di copy editing oleh copy editor, maka tugas jurnal editor adalah mengupload file yang sudah di copy editing dan sudah dicek sesuai ya. Kita tinggal klik di sini sebagai jurnal editor ya. Klik di sini. Kemudian upload file ya, atau bisa kita pilih ya. Di sini kan sudah ada ya, sudah ada discuss ya dengan copy editor. Kita bisa pilih langsung di sini.
kalau sudah sesuai. Namun apabila ada penyesuaian, upload di file di sini. Penyesuaian dari jurnal editor. Jadi seperti biasa di-upload. Nah, di sini di-upload kembali. Nah, ini hasil copy editingnya tadi. Hasil copy editing. Nah, ini contohnya ya. Kita klik. Oke, continue. Dan continue lagi. Dan complete. Nah, seperti ini. Jadi nanti tinggal dipilih mau yang ini atau yang ini ya. Yang ini jangan karena sebelumnya sudah ada copy editing. Ini file dari review ya. Proses review tadi. Kemudian ini kita tinggal klik di sini ya. Saya contohkan, klik OK. Nah, mau menunggu. Nah, kemudian akan seperti ini Bapak Ibu sekalian. Berarti ini tahap copy editing sudah selesai karena artikelnya sudah masuk atau naskahnya sudah masuk di sini. Kemudian selanjutnya adalah send to production karena di sini tugasnya sudah selesai. Jurnal editor selanjutnya mengirimkan ke production ya. Kita kirim ke di sini ya. Klik di send to production. Oke, ini jika ingin dikirimkan email ke autornya bisa, namun jika tidak tinggal klik do not send dan kemudian klik file yang akan dipilih. Nah, ini ya. Sudah ya hasil copy editing. Kemudian diklik mau ini atau ini. Jadi tinggal diklik. Oke, tinggal record editorial decision. Nah, seperti ini. Mohon ditunggu. Nah, di sini kita sudah masuk kepada tahap production dan sebelumnya sudah submission, review, copy editing dan sekarang kita tahap production. Dan di sini biasanya kita melakukan layouting dan penentuan halaman dan lain sebagainya. Nah, ini selanjutnya kita assign seorang production ya, production editor. Nah, kita assign seperti biasa sebagai jurnal editor kita mengassign di sini klik. Nah, kita pilih ya di sini sebagai production editor ya. Nah, di sini sudah ada nih di production contoh layouter ya. Di sini tinggal klik. Nah, ini sebagai contoh saja. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian bisa pilih siapa saja nantinya yang akan menjadi layouter pada production ini atau production editor di sini. Oke, tinggal pilih. Ya, kita coba contohkan. Ini di Nah, di sini contohnya. Kemudian tinggal klik OK. Oke, mohon menunggu. Oke, tampilannya akan seperti ini setelah diklik. Kemudian scroll ke bawah. Ini kita tinggal menunggu production contoh ya. Ini layouter. Jadi production editor ya. Orangnya adalah ini. Kemudian kita jurnal editor akan menunggu. Jadi tugas selanjutnya adalah production editor. Kita akan coba contohkan ke production editor ya. Oke, di sini akan contohkan production editornya. Nah, di sini ada, saya coba contohkan username dari contoh production editor. Oke, login, klik login seperti biasa. Nah, di sini ada artikel yang harus dilakukan production editor ya. Oke.
klik di sini, kemudian ini Bapak Ibu login sebagai production editor ya. Kemudian klik view submission. Oke, mohon ditunggu. Ini adalah tampilannya ya setelah diklik view submission. Dan ini Bapak Ibu sekalian login sebagai production editor karena kita sudah ditugaskan sebagai production editor. Kemudian di sini ada pesan dari jurnal editornya. Jadi kita klik di sini ya. Di sini mohon ditunggu. Mohon untuk bisa menjadi production editor pada naskah PRJ ada DKK. Terima kasih. Oke, kita bisa balas ya di sini add message ya. Kemudian ketik kembali ketik pesan yang akan dikirimkan kepada jurnal editor karena Anda sebagai production editor. Oke, contohnya seperti ini. Klik OK. Klik OK. Oke, pesan telah terkirim. Inilah reply-nya dari contoh production ya, dari production editor. Kemudian kita download filenya ya, sebagai production kita harus baca. Kemudian setelah di-download, kita contohkan download ya. Kita contohkan di sini sebagai production editor. Oke, contoh ya. Oke, seperti ini. Setelah di-download, silahkan dibaca, kemudian dilakukan edit ya. Nah, baik itu layouter ataupun penyesuaian-penyesuaian garis lingkung sesuai dengan template yang berlaku dan sesuai dengan tugas production editor. Seperti itu. Namun setelah diedit, setelah disesuaikan, setelah disampaikan ke menyesuaikan dengan template editor, Bapak Ibu sebagai production editor tinggal menyampaikannya kepada jurnal editor melalui chat kembali, login kembali, dan klik di sini, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini kan sudah ada komunikasi antara jurnal editor dan production editor. Nah, Bapak Ibu klik di sini ya. Katakan ini adalah sudah dilakukan revisi. Ya, saya di sini akan mencoba mencontohkannya, begitu. Nah, silahkan. Kemudian upload file yang sudah diedit ya. Di copy editor, saya akan coba ini pilih artikel teks, kemudian upload file. Kemudian tadi ada di production editor dan ini sudah diedit begitu, sudah menyesuaikan dengan template dan sudah di layouter. Kemudian klik continue di sini. Oke. Kemudian klik continue lagi, Bapak Ibu sekalian. Ini sudah memastikan bahwa artikel atau file yang sudah diupload seperti itu dan kemudian klik complete. Nah, di sini file sudah terupload, kemudian klik OK. Oke, klik OK ya. Ditunggu. Kemudian tampilan akan seperti ini. Ya, sudah ada balasan dari kita. Dan kemudian tugas mohon maaf, tugas production editor sudah selesai. Tinggal menunggu balasan dari jurnal editor jika ada revisi. Namun jika tidak ada revisi, tugas production editor sudah selesai. Oke. Terima kasih untuk production editor. Kemudian kita akan coba logout dan akan mencoba login sebagai jurnal editor. Baik, kita akan coba contohkan ya. Oke, kita login kembali.
kita login sebagai jurnal editor, katakanlah sudah lama begitu, dan kemudian ada yang harus dicek dan dicek berkala kalau misalkan sebagai jurnal editor karena akan ada komunikasi secara kontinu melalui OJS. Begitu. Ini ada pesan ya. Oke, kita jika cek di sini, oh ternyata ada pesan dari production ya, production editor. Oke, kita tinggal klik di sini, view submission seperti biasa. Baik, ini login sebagai jurnal editor. Nah, ternyata sudah ada balasan nih dari production editor. Kita tinggal klik di sini, Bapak Ibu sekalian, setelah di scroll. Nah, di sini kita bisa baca, oh, udah ada balasan tanggal sekian, jam sekian. Dan di sini udah ada artikel yang sudah diedit ternyata. Dan kita tinggal download di sini. Oke, kita download sebagai jurnal editor ya. Hasil produksi. Oke. Nah, kita sampaikan terima kasih kepada production editor. Oke, contohnya seperti ini, add message, kemudian klik OK. Dan ini sudah dibalas ya oleh kita, oleh jurnal editor, begitu. Dan kemudian selanjutnya tugas editor adalah memastikan bahwa hasil artikel yang sudah dilakukan production editor, baik itu layouter ataupun lainnya, untuk setelah dipastikan, maka selanjutnya adalah metadata, pengecekan metadata dan pengisian metadata apabila ada yang kurang. Jadi di bagian produksi ini kita klik di sini Bapak Ibu sekalian, publication ya, karena sebentar lagi kita akan melakukan publikasi ke schedule for publication. Oke, silahkan Bapak Ibu sekalian cek di sini apakah judulnya sudah sesuai. Jika tidak muncul pada sini, diklik di bahasa Indonesianya. Oh, di sini ada judulnya sudah, contoh judul. Kemudian abstraknya sudah seperti ini. Jadi kalau misalkan ada revisi, silahkan direvisi. Diklik di sini save ya, Bapak Ibu sekalian. Kalau misalkan sudah merevisinya. Itu. Kemudian selanjutnya adalah kontributor. Cek di sini, klik di sini kontributornya sudah sesuai atau belum. Nah, di sini oh sudah ada, sudah oke, sudah clear, sudah baik begitu dan kemudian galley-nya. Nah, ini galley-nya penting Bapak Ibu sekalian. Silakan nanti diupload. Nah, kemudian tadi hasil produksi ini jika sudah sesuai, sudah ditentukan halamannya, maka upload ke galley ini dalam bentuk PDF biasanya. Oke, saya akan coba contohkan. Menguploadnya tinggal klik di sini. Bapak Ibu sekalian, add galley ya. Klik di sini. Kemudian akan seperti ini. Kita contohkan. Oh, bentuknya adalah PDF ya. Nanti akan oh, ini ternyata bahasa Indonesia. Oke, tinggal klik save. Bapak Ibu sekalian. Oke, tinggal klik di sini. Seperti biasa upload, select artikel dan kemudian upload. Tadi kita sudah kita karena ini sebagai jurnal editor, kita klik, oh ini sudah ada galley fix-nya yang sudah di PDF-kan, yang sudah ada halamannya dan sudah fix ya, sudah benar. Ini halamannya 9 sampai 12. Kita klik di sini. Oke, klik continue.
pastikan namanya, kemudian sudah pasti klik continue kembali, continue, tunggu. Oke, setelah komplit seperti ini, Bapak Ibu sekalian klik complete. Oke, oh di sini sudah ada nih filenya PDF. Kemudian setelah itu, Bapak Ibu sekalian tinggal klik di sini. Kalau sudah pasti ya, tadi title dan abstract sudah, kemudian contributors juga sudah, Gele juga sudah, klik di sini. Nah, ini jika ada lisensi URL-nya silahkan diklik saja. Kemudian dicek di bahasa Indonesia seperti apa. Kalau misalkan tidak ada, ya sudah dikosongkan saja. Kemudian ini klik di isu. Nah, di sini kita tinggal tuliskan tadi halamannya dari 9 sampai 12 ya. Oke, setelah oke, di sini tinggal save. Klik save. Tuh, oke, detailnya sudah. Kemudian kembali ke workflow. Tampilannya seperti ini. Nah, selanjutnya adalah tinggal dikirim ke jadwal untuk publikasi ya, atau schedule for publication. Jadi klik di sini Bapak Ibu sekalian. Sip, sudah. Oke, kemudian klik di sini schedule for publication. Nah, begitu. Oke, ditunggu. Mohon ditunggu. Maka akan muncul seperti ini Bapak Ibu sekalian dan pilih kapan ini akan dipublikasi. Nah, ini kan sudah ada yang sebelum-sebelumnya yang sudah terpublikasi tahun 2022 dan ini terakhir dan kemudian jika tidak ada di future issue maka ini kita close kembali sebagai jurnal editor, kita membuat laman ini akan kapan dipublikasi. Jadi klik di isu, kemudian future issue seperti ini dan kemudian create issue. Oke, kita contohkan di sini volume 8 nomor 1 2023 seperti itu kita contohkan. Seperti ini kita contohkan ya. Value jurnal seperti ini ya, sudah ada volumenya, sudah ada nomornya bahasa Indonesia. Kemudian klik di sini. Save. Oke. Nah, sudah ada di sini fitur isunya. Kemudian kita kembali lagi ke submission, ke file yang tadi akan dipublikasikan. Oke, di sini. Maaf, kita klik di sini. View submission. Kita klik schedule for publication lagi, kemudian klik di sini. Ya, seperti ini kita klik dan ternyata sekarang sudah muncul nih yang tahun 2023 ya. Kita klik di sini Bapak Ibu sekalian, klik. Oke, kemudian save. Ya. Nah, di save, mohon ditunggu Bapak Ibu sekalian dan ini menyatakan bahwa akan dipublikasi ya pada jadwal ini. Nah, Bapak Ibu klik di sini schedule for publication. Oke, diklik. Kemudian ini sudah terjadwal. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian kita cek di future issue tadi, future issue kita cek. Nah, di sini sudah ada muncul ya. Di sini oke, sudah ada muncul satu. Kita bisa lihat review. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah
review ya, nantinya artikel ini akan dipublikasi. Jadi judulnya ini, kemudian nama autornya ini, dan halamannya ini. Kemudian ini adalah gallery-nya, bisa di-download filenya. Begitu, ini adalah reviewnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, tugas jurnal editor di sini sudah cukup. Nanti ketika sudah komplit, jadi ada 5 artikel, 8 artikel di sini totalnya dimasukkan ke schedule ini, schedule contoh volume 8 nomor 1 2023 ini. Nah, kemudian tinggal klik publish issue. Nah, setelah klik publish issue, berarti menandakan bahwa volume 8 nomor 1 2023 Value Journal of Management and Business sudah terpublikasi. Seperti itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya sudah cukupkan saja video tutorial kali ini karena sudah selesai. Mudah-mudahan video tutorial ini memberikan manfaat yang baik untuk Bapak Ibu sekalian, khususnya untuk autor, jurnal editor, atau editorial tim ya, dan kemudian untuk reviewer juga. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa kembali pada video selanjutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih telah menyimak video tutorial Open Journal System, Value Journal of Management and Business. Saya ucapkan permohonan maaf apabila masih ada kesalahan ataupun kekurangan. Saya mohon izin pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.